Duran, Duran. Duran, Duran. Ibu mertua di Dusun Sumber Tempur, Mojokerto, Jawa Timur pada Rabu 6 Mei 2026. Pelaku berinisial S 40 tahun ditangkap polisi saat berupaya melarikan diri di wilayah Asemrowo, Kota Surabaya. Akibat perbuatannya, ibu mertua bernama Siti Arofah dilaporkan meninggal dunia, sementara istrinya bernama Sri Wahyuni mengalami luka serius dan masih dirawat intensif. Informasi selengkapnya terkait proses penangkapan pelaku pembunuhan akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Romadoni. Silakan laporan Anda. Ya, polisi Polres Mojokerto Kota berhasil mengamankan pelaku S yang melakukan penganiayaan yang hingga menyebabkan korban meninggal dunia di Desa Sumber di Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Penangkapan ini bermula dari usai dilakukannya identifikasi dan olah TKP di lokasi kejadian setelah mendapati informasi adanya terduga pelaku ini kabur ke arah timur, dari arah Mojokerto. Akhirnya petugas gabungan dari Jakarta dan Resmob Polres Mojokerto melakukan pengejaran hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap setelah yang bersangkutan menumpang kendaraan umum di daerah Asemrowo, Kota Surabaya sekitar pukul 2 tadi siang. Dan setelah dilakukan penangkapan tersebut, yang bersangkutan kini telah diamankan di Polres Mojokerto. Seperti itu. Baik rekan Romadoni, saat proses penangkapan apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Dari keterangan Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP Kasat Reskrim Mojokerto mengatakan AKP Aldino menyatakan saat penangkapan pelaku turun dari bus dan petugas melakukan penangkapan ini juga akan kerjasama dengan Polsek Semerowo, dan yang bersangkutan tidak melawan saat ditangkap, dan pelaku juga mengakui perbuatannya telah melakukan penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia yang merupakan mertua yang sendiri. Seperti itu. Baik rekan Romadoni, kemudian bisa dilaporkan seperti apa cara pelaku menghabisi nyawa korban? Apakah benar menggunakan senjata tajam? Dan dari hasil penyelidikan sementara yang dilakukan oleh penyidik Polres Mojokerto, bahwa pelaku ini diduga melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Jadi pelaku ini diduga menggunakan pisau dapur untuk melukai korban yang diduga kuat. Penganiayaan itu mengenai organ vital, yaitu di bagian leher dan diduga di bagian perut, sehingga korban yang bertanggung itu tergeletak hingga bertumpah darah di dalam rumah kontrakan dari si pelaku ini yang telah ditulis dengan penimbunan tersebut. Baik rekan Romadoni, kemudian istri pelaku dikabarkan kritis setelah insiden pembacokan. Bisa dilaporkan seperti apa kondisi terkini korban? Baik, dari keterangan Kasat Reskrim Polres Mojokerto, Kakak ini menyebut bahwa pihaknya kini terus melakukan pertimbangan terhadap korban yang kini telah dirawat intensif di Rumah Sakit Dr. Wahidi Sudiroto, Kota Mojokerto, dan saat ini kondisinya memang belum dapat dipastikan. Mungkin kemudian pasti memastikan akan terus melakukan pendampingan terhadap korban, dan Kasat juga menyatakan bahwa korban yang merupakan istri dari si pelaku ini mengalami luka sayatan di bagian leher, namun pihaknya akan menyampaikan hasil pemeriksaan nantinya kepada rekan-rekan media. Seperti itu. Baik rekan Romadoni, kemudian apakah identitas dan profesi pelaku pembunuhan ini sudah diketahui? Ya, baik. Dari saat ini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku S terkait motif dan modus
hingga tega melakukan penganiayaan yang menyebabkan mertuanya meninggal dan istrinya mengalami luka berat. Dan namun dari informasi yang dihimpun bahwa dari diketahui atau diduga motif dari pelaku S ini melakukan perbuatannya diduga karena latar keluarga atau juga mengalami mana pelaku ini juga sempat beberapa kali cekcok karena urusan rumah tangga dan ekonomi seperti itu. Baik rekan Romadoni, kemudian bagaimana langkah selanjutnya yang dilakukan pihak kepolisian setelah mengamankan pelaku untuk mengetahui motif pembunuhan ini? Baik, setelah dilakukan penyidikan secara intensif yang terhadap pelaku, pihak kepolisian kini fokus menunggu hasil otopsi dari dokter forensik RSUD Bayangkara Pusdip Kasumporo yang melakukan otopsi terhadap korban yang meninggal ini, karena pihak kepolisian juga ingin memastikan penyebab dari korban meninggal akibat penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku ini. Kemudian setelah nanti akan hasil dari forensik ini keluar, maka nanti akan dipublish, dan setelah itu pihak korban juga fokus pada perawatan atau penyembuhan terhadap korban yang kini masih dilakukan perawatan intensif di Rumah Sakit Kota Mojokerto. Dan selanjutnya pihak kepolisian akan memanggil salah satu saksi yang merupakan kerabat dari pelaku tersebut, karena dari keterangan si pelaku ini setelah melakukan perbuatannya dia berupaya bantu dengan berjalan kaki dari TKP menuju ke rumah kerabatnya, dan kerabatnya tersebut mengantarkan si pelaku ini ke salah satu halte bus sehingga pelaku ini dapat kabur ke arah Asentral, dan namun berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Seperti itu. Baik rekan Romadoni, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Alhamdulillah, kurang dari 6 jam pelaku sudah kita amankan di daerah Asemrowo, Surabaya, berkat kinerja dari tim gabungan Resmob dan Jatanras Polres Mojokerto. Kita mengamankannya di daerah Asemrowo itu dibantu dari teman-teman Polsek Asemrowo juga. Yang bersangkutan tadi sekilas menyampaikan naik kendaraan umum bis Trans, habis turun di Asemrowo, setelah itu langsung diamankan oleh teman-teman Polsek Asemrowo. Sempat diantar oleh saudaranya, emang masih kita dalami di pinggir jalan. Untuk peristiwa 7:30 kurang lebih, untuk penangkapan kurang lebih tadi sekitar jam 2 siang. Gak ada perlawanan. Yang mengaku. Kita bisa dapur. Ikat pisau ini yang untuk melukai 2 korban? Ya masih kita dalami, cuma pengakuan sementara dari yang bersangkutan seperti itu. Periksa sementara ada luka di leher, benda tajam. Jadi kita nanti harus cek dulu, udah kita bagi, ada yang di tempat forensik, ada yang di rumah sakit tempat